رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku seiman, seislam dan juga seperjuangan agama, alhamdulillah izinkan kami untuk berbagi yang berkaitan dengan masalah iktikaf. Yang pertama, dari sisi arti bahasa, iktikaf itu berasal dari kata iktakafa ya'takifu iktikafan, yaitu yang berarti mengurung diri. Mengurung diri baik dari segi mengurung untuk sebuah kebaikan ataupun sebaliknya mengurung diri dalam rangka untuk sebuah keburukan. Ini dari sisi bahasa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 138, Bismillahirrahmanirrahim. Ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Jadi orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang Bani Israel, mereka itu juga beriktikaf ala asnamin lahum, yaitu dia mengurung diri dalam rangka untuk menyembah berhala-berhala mereka. Berbeda dengan kita umat Islam, maka kita perlu untuk mengartikan iktikaf dari sisi makna istilah sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 125. Antohiro baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Orang-orang muslim itu kalau beriktikaf adalah dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, di dalam ayat ini Al-Baqarah 125 ini antohiro baitiya. Mereka antohiro, yaitu mensucikan baitiya, rumahku, kata Allah, lit-ta'ifina, untuk bertawaf keliling-keliling, wal-akifina, dan juga mengurung diri, war-ruk'is sujud, untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melakukan iktikaf itu sendiri? Maka di dalam berbagai riwayat-riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan atau menganjurkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf selama 10 hari, atau kita mencari di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf fil asril awakhir min Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, fitasi'atin tabqa, yaitu pada hari ke-29 tabqa carilah, fisabi'atin tabqa, atau di malam 27 Ramadan, fi khamisatin tabqa, atau pada waktu malam 25 bulan Ramadan.
Atau di dalam hadis yang lainnya, taharrau fil asril awakhir muttafaqun alaihi. Carilah, iktikaflah malam Lailatul Qadar itu dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Muttafaqun alaih, artinya hadis ini telah disepakati keduanya, yaitu Bukhari dan juga Imam Muslim. Bukhari adalah gurunya Imam Muslim, sedangkan Imam Muslim adalah muridnya Imam Al-Bukhari. Dan di antara keduanya ini, kalau sama-sama meriwayatkan hadis, maka sangat disetujui olehnya ya. Saudaraku, seperjuangan agama, seiman dan juga seislam, berkaitan dengan iktikaf, maka iktikaf itu bisa kita hukumi. Yang pertama, iktikaf hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya apa? Jika kalau kita mau melakukan, maka insya Allah kita mendapatkan pahala. Jika kita umat Islam sampai meninggalkan iktikaf ini, maka kita tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita merugi sekali bagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, meskipun itu hanya sunnah, tetapi kita dianjurkan untuk berburu, untuk mencarinya, itu malam Lailatul Qadar. Karena pada zaman dahulu ada seseorang yang ngiri dengan kita, yaitu seorang keturunan Bani Israel yang bernama Nabi Sam'un Al-Ghazi. Beliau iri, beliau ingin beribadah beribu-ribu bulan. Maka Rasulullah SAW itu pernah menyebut-nyebut laki-laki ini dari keturunan Bani Israel, yang dia itu di waktu siangnya ia berpuasa, di waktu malamnya ia beribadah, bahkan di waktu siangnya ia gunakan kekuatannya untuk berperang. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin beribadah selama beribu-ribu bulan. Maka turunlah surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidzni rabbi min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Maka kita disunahkan untuk berburu, yaitu untuk mencari malam Lailatul Qadar. Caranya dengan kita beriktikaf. Iktikaf juga bisa dihukumi wajib kalau kita itu punya nadar, punya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk beriktikaf. Lalu kita juga harus menata niat kita. Niat, nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Niat insun kita beriktikaf di dalam masjid ini. Dan masjidnya juga harus masjid wakaf. Masjidnya harus dibuat jamaah, bukan masjid musola pribadi ya. Misalnya kenapa kok nggak boleh masjid atau musola pribadi? Karena tempat ibadah ini masih memungkinkan untuk dijual, maka kita tidak diperbolehkan ya untuk beriktikaf di musola pribadi. Harusnya di musola atau di masjid yang di situ adalah untuk masyarakat umum, yang dipakai untuk setiap hari berjamaah ya, sholat berjamaah ya. Saudaraku, dimanapun panjenengan berada, lalu bagaimana kita itu melakukannya ya? Caranya bagaimana kita berdoa kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, innaka afun karim, sesungguhnya Engkau adalah maha memaafkan dan juga lagi maha mulia. Tuhibbul afwa, yang cinta akan memaafkan, fa'fu anni ya karim, maka maafkanlah dosa-dosaku wahai yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Semoga dengan hal ini, cerita ini, kisah ini, kita bisa mengambil manfaatnya. Saya kira itu dari kami. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan. Fi yadayya risalatu at-taghyir.